Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali lagi soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang berjumlah 5 soal. Nah, di sini saya akan bahas kupas tuntas 5 soal tersebut. Let's check it out. Nah, ini topiknya tentang profesionalisme. Soalnya adalah sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan apa nih? Kita tengok opsinya ya. Yang A, yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Yang B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Yang C, paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Apa nih jawabannya? Pasti udah pada tahu ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Poin tertinggi itu 5 berada di opsi B. Kenapa B? Karena soal ini topiknya itu semangat berprestasi, indikator semangat kompetisi, dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengarahkan usaha semaksimal mungkin. Sudah sangat jelas ya, kalau opsi B itu tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Nah, opsi B ini paling berhubungan sama topik soal tersebut. Masih gampang ya yang ini ya, masih simple. Next. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial, hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? Apa nih? Tengok opsi ya. A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Yang C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Yang D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. Yang E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Kalau yang A ini tetap bekerja dengan baik seperti hari sebelumnya, berarti ini tuh kalau opsi A ini kurang tepat, karena ya berarti kita nggak peduli sama keadaan penurunan finansial tersebut. Jadi tuh kondisi tersebut ini nggak ngaruh terhadap kita loh. Jadi kita masih konsisten kerja kayak biasanya. Seharusnya kita itu ada inovasi atau mencari solusi akan hal tersebut. Yang A jelas kurang tepat ya. Kalau yang B ini membuat strategi baru untuk meningkatkan kerja. Bisa jadi yang C mempelajari, bisa jadi sebagai karyawan. Yang E. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah opsi B. Poin tertingginya itu 5. Disusul opsi C, A, E, D. Poin 4, 3, 2, 1. Pembahasannya itu adalah topik semangat berprestasi. Masih sama dengan soal yang sebelumnya ya topiknya. Dengan selalu mau belajar dan mengembangkan diri, memperoleh ilmu baru, pengetahuan, dan belajar hal-hal baru untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Perusahaan butuh orang yang kreatif. Nah, butuh orang yang kreatif. Ini sangat cocok dengan opsi B tadi yang membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Nah, dari opsi B ini sudah jelas bahwa kita sebagai karyawan itu mengkritisi atau
mencoba mencari cara atau mencari solusi atau mencari alternatif akan kondisi tersebut yang terjadi pada perusahaannya, yaitu terjadinya penurunan finansial. Nah, dari poin B tersebut kita sudah pasti menunjukkan kalau kita itu karyawan yang peduli dengan kondisi perusahaan. Perusahaan butuh orang yang kreatif dan punya semangat yang besar dan mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan. Nah, jadi opsi B ya yang paling cocok, yang paling tepat itu. Lanjut ya, next. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di kantor. Beliau memberikan batas waktu, yaitu hari Jumat dalam minggu ini. Saya akan bla 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 bla. Tapi nih, cek opsi ya. Yang A, meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari apabila ada tugas lain dari kantor yang menumpuk bla 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 bla. Yang A kurang ya, karena meminta perpanjangan waktu. Ini sudah mencirikan banget nih, kalau kita ini gak bisa bekerja disiplin gitu. Terus yang B itu menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat, maksimal di akhir jam kerja kantor. Bisa jadi. Yang C, mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Bisa jadi. Yang D, menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. Sebenarnya sih bisa jadi, tapi kayak kesannya itu kurang baik gak sih menegosiasikan dengan tujuan agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. Berarti kalau kita pilih opsi D ini terkesan kita ini tidak bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Jadi saya rasa kurang tepat ya yang opsi D. Lanjut opsi E itu meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Dalam soal tersebut itu diperuntukkan atau ditunjukkan kepada kita, bukan kepada orang lain kayaknya sih. Menurut saya itu kurang tepat ya, karena kurang berhubungan sama inti soal. Jadi apa nih jawabannya? Oke, 3, 2, 1. Jawaban dengan opsi tertinggi itu jawaban dengan poin tertinggi itu berada di opsi apa nih? Yap, betul. Opsi C. Pembahasannya itu disusul dengan poin 4, 3, 2, 1-nya itu B, E, D, dan A. Topik semangat berprestasi. Masih tentang topik yang nomor sebelumnya ya. Memiliki niat untuk berusaha menjadi yang terbaik dan menjaga kualitas kerja. Nah, menjaga kualitas kerja dan berusaha menjadi yang terbaik. Tadi kan diberikan deadline-nya. Diberikan deadline untuk menyelesaikan tugas. Waktunya itu telah dibatasi oleh atasan di kantor. Nah, sebagai seorang karyawan, kita harus selalu siap akan tugas-tugas tersebut dan harus disiplin serta siap bekerja di bawah tekanan. Baik walaupun tugasnya itu padat, harus dikumpulkan sesuai deadline-nya, bahkan bisa sebelum deadline-nya belepotan. Bahkan kalau bisa sebelum deadline-nya juga, itu akan jauh lebih baik karena itu menunjukkan kita itu lebih disiplin lagi atau bisa lebih cepat menyelesaikan tugas dari batas yang ditentukan. Nah, menjaga kualitas kerja serta memiliki kekuatan tekad dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan target-target tertentu. Nah, jika kita bisa melampaui sebelum target tersebut, nah ini gak apa-apa loh, malah bagus. Kita itu menandakan semangat berprestasinya itu tinggi banget. Sehingga berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu bahkan sebelum waktu yang ditetapkan menunjukkan adanya semangat berprestasi. Gitu ya, gampang nih ya. Jangan sampai terkecoh nih. Oke, next. Topik kali ini itu tentang pelayanan publik, orientasi pada pelayanan.
Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda bla 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 bla. Opsi A itu memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Opsi A agak kurang tepat ya, soalnya setiap perusahaan itu biasanya sudah mempunyai SOP sendiri gitu. Jadi nggak semata-mata perusahaan harus mengikuti atau memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi saya rasa yang A kurang pas ya. Yang B lanjut. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Bisa jadi. Yang C mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 40% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Bisa jadi. Yang D memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Memberikan usulan agar perusahaan fasilitas. Bisa jadi nih, sementara kayaknya yang paling bagus ini opsi D yang sesuai dengan soal. Yang E mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Ini kurang pas ya, karena mengusulkan transportasi dengan gaji yang tinggi. Ini masih belum terlalu efektif, karena belum tentu mereka merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi itu bahkan akan berdampak baik kepada perusahaan. Jadi masih belum tentu ya. Terus kayak terlalu mengambil resiko tinggi kalau itu. Jadi apa nih jawabannya? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi betul. Opsi D. Yaitu poin 5 disusul opsi E, C, B, dan A. Topik orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Nah, ingat, disesuaikan dengan SOP perusahaan. Jadi yang poin A tadi itu jelas salah ya, karena memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi ini jelas A itu salah, pasti tiap perusahaan itu mempunyai SOP sendiri. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar layanannya. Oh, betul. Udah jelas ya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi ini seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan memerlukan keperawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang dijelaskan. Bagaimana sikap Anda? Oke. Kita tengok opsi A ya. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Menjelaskan secara pelan-pelan. Padahal di soal itu dijelaskan kalau ibu tersebut itu tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti sama sekali. Jadi opsi A ini kurang tepat ya. Sangat kurang tepat. Karena di soal udah jelas
kalau ibunya itu kurang mengerti atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Jadi A ini akan sia-sia kalau dijelaskan secara pelan-pelan atau maupun detail. Yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu. Yang B juga masih mirip dengan opsi A, yaitu kurang tepat. Karena kalau dijelaskan lagi, berarti tetap aja sama kayak yang di soal, ibu tetap tidak mengerti sama sekali. Yang C, menjelaskan secara perlahan, tahapan dan bla bla bla. Yang C masih tetap sama, menjelaskan secara perlahan. Karena di soal itu udah jelas ibunya itu tidak mengerti sama sekali. Yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, ini bisa jadi. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Kurang pas sih, seharusnya kita bisa mengatasi hal ini sendiri sih. Nggak harus meminta teman, masih ada alternatif lain. Oke, apa nih jawabannya? Jadi opsi tertinggi itu jadi poin tertinggi itu berada di opsi, yap betul, opsi D dengan poin 5 disusul E, C, A, dan B. Pembahasannya itu adalah topik orientasi pada pelayanan, indikator daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan, dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur bangunan BPJS untuk rawat inap padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi sang ibu tidak paham. Jadi kalian kalau menjelaskan secara pelan-pelan, secara lebih detail, atau intinya mau jelasin gimana pun agar ibunya mengerti itu susah gitu. Karena di soal itu udah jelaskan kalau ibu itu merasa kebingungan dan bahkan tidak mengerti sama sekali. Oleh karena itu, alternatif lainnya itu atau solusinya itu adalah menjelaskan kepada anggota keluarga lain. Jadi sang ibu ini bisa memanggil saudara-saudaranya atau anak atau siapapun lah yang menjelas saudaranya itu untuk bisa mendengarkan penjelasan dari prosedur tersebut agar bisa memahami. Gitu ya kawan-kawan, gitu ya sobat Nipers. Oke, gimana nih soal kali ini? Susah nggak? Nggak ya, masih bisa lah. Yang penting kalian ingat, kalian harus belajar bacanya cepat. Kalau kalian dirasa jawaban ini nggak pas sama inti dari soal, kalian langsung skip opsi A, langsung eliminasi aja, yakin aja. Langsung sistemnya itu eliminasi. Jadi kalian itu gak perlu baca sampai selesai. Apalagi soalnya yang panjang-panjang. Kalian harus baca cepat, langsung intinya tangkap. Dan opsinya juga kalau opsinya panjang-panjang, kalian sekilas aja langsung. Nah, kalian langsung eliminasi beberapa jawaban. Kalau dari A sampai E jawabannya mirip-mirip semua, kalian harus lebih ekstra lagi. Atau lebih cermat, atau lebih lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal tersebut. Karena kita juga dalam tes nanti itu berpacu dengan waktu yang pastinya nanti akan sangat berpengaruh kepada mental kita dan pikiran-pikiran kita. Belum lagi kan ada TWK dan TU. Nah, untuk SKD ini kan nanti ada 90 soal. Ada 100 soal. Kalian bisa mengerjakannya acak, entah dari TKP dulu, TU atau TWK, atau bebas lah gitu. Intinya dalam 100 soal itu dalam waktu 1,5 jam, kalian itu harus sudah mengerjakan semuanya. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Semoga yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata atau penjelasannya itu masih kurang jelas atau masih membingungkan untuk kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah video ini ya, di kolom komentar. Kita bahas bersama. Atau kalau ada kesalahan dari saya, monggo silahkan diralat, kasih argumen kalian
yang kuat untuk bisa menyanggah soal tersebut. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng ya, jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dukung channel ini terus ya, agar saya terus bersemangat upload konten-konten yang lainnya, agar terus berkembang juga channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Segitu dulu ya Sobat Nipers. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP.